Halo semuanya, aku Vika Minatawatan. Selamat datang di channel YouTubeku. Video kali ini aku akan ngebahas barang-barang apa saja yang sering kali dibeli sama orang tua baru, tapi sebenarnya nggak perlu atau jarang digunakan atau malah bahkan nggak digunakan sama sekali. Kira-kira barang-barang apa saja ya? Oke teman-teman semuanya, kali ini aku akan ngebahas barang-barang apa saja yang sering kita beli tetapi sebenarnya nggak digunakan atau bahkan jarang digunakan. Kira-kira apa aja ya barang-barangnya? Nah teman-teman semuanya, video ini merupakan video terakhir dari rangkaian barang-barang bayi yang harus dipersiapkan sebagai seorang new moms. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Barang pertama yang tidak aku rekomendasikan untuk dibeli adalah box ini. Nah, ini sebenarnya aku beli itu bukan aku sih yang beli, tapi ibuku, karena mungkin karena lucu kali ya. Tapi pada saat ini anakku lahir, ternyata ini tuh nggak digunakan sampai lama waktunya, bahkan belum sampai 1 bulan anakku ini udah nggak digunakan ya. Dan ini nih harganya termasuk lumayan pricey ya. Kalau nggak salah pas waktu aku beli itu kisaran hampir 4 juta. 3 juta, sekian gitu, dan dipakainya itu nggak nyampe 2 minggu teman-teman. Jadi ini tidak direkomendasikan ya untuk aku beli karena harganya mahal dan juga kepakainya nggak lama. Barang kedua yang tidak aku rekomendasikan untuk dibeli atau kalau mau dibeli itu dengan jumlah yang banyak, yaitu adalah popok kain. Nah mungkin teman-teman sering direkomendasikan sama orang tuanya atau mungkin orang-orang zaman dulu ini, maksudnya orang-orang tua kita zamannya dulu sering banget menggunakan popok kain ini karena mungkin harganya murah dan juga jarang juga nih kalau yang zaman dulu itu udah ada Pampers misal gitu. Nah kalau sekarang ini kayaknya udah banyak popok kain itu tidak digunakan. Kenapa? Karena alasannya tidak tidak simple gitu. Nah karena kalau misalnya mau gunain popok kain ini otomatis kalau udah basah semuanya harus diganti gitu. Beda dengan diapers yang kalau misalnya kita basah tinggal mengganti diapersnya aja, nggak perlu harus sampai baju-bajunya ya. Jadi yang tidak aku rekomendasikan adalah popok kain. Kalaupun memang kalian mau beli popok kain, tidak usah banyak-banyak jumlahnya ya, paling banyak itu jumlahnya setengah lusin aja atau 6 pieces gitu. Nah barang ketiga adalah gurita bayi. Karena mitosnya bayi yang baru lahir itu harus pakai gurita agar perutnya tidak buncit. Nah padahal kenyataannya kalau memang misalkan perut bayi itu pada bayi baru lahir itu memang lebih besar daripada dadanya, dan sebenarnya tidak perlu menggunakan gurita, nanti akan balik sendiri, perutnya tuh nggak akan buncit gitu. Dan tidak direkomendasikan juga karena takutnya kalau misalkan pakai gurita ini nafas bayi itu kita tidak bisa tahu nih pergerakannya kayak gimana. Nah jadi aku tidak merekomendasikan untuk menggunakan gurita bayi atau tidak membeli gurita bayi ya teman-teman. Oke, barang keempat adalah ini, koin bayi dan juga pembalutnya ya. Kenapa? Karena mitosnya kalau seandainya tidak menggunakan koin atau penutup pusar, seringkali bayi itu akan pusernya tuh akan bodong gitu kalau kata orang. Padahal kenyataannya sebenarnya tanpa perlu menggunakan ini pun nanti pusernya akan bagus sendiri. Nah justru sebaliknya, kalau digunakan ini takutnya malah mengiritasi bayi ya. Jadi ini tidak direkomendasikan ya teman-teman untuk dibeli. Nah teman-teman semuanya, barang kelima yaitu adalah bedak bayi. Kenapa? Karena seperti anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa bedak bayi ini tidak dianjurkan untuk menjadi skincare ataupun perlengkapan mandi yang digunakan untuk bayi ya setelah mandi. Jadi nggak perlu teman-teman. Karena apa? Karena bisa merusak ataupun mengganggu sistem pernapasannya. Nah teman-teman semuanya, barang selanjutnya yang tidak aku rekomendasikan untuk dibeli adalah bedong instan ya. Seperti yang kita tahu, kalau bayi baru lahir itu memang banyak yang menganjurkan untuk dibedong karena bisa punya banyak manfaat nih ya. Salah satunya adalah menghindari terjadinya SIDS ataupun reflux bayi yang mengakibatkan komplikasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan nih misalnya. Nah, tapi aku menganjurkan kalau seandainya untuk membedong bayi lebih enak kita menggunakan bedong kain nih.
Kenapa? Karena bedong kain ini bisa menyesuaikan dengan bentuk badan bayi gitu ya. Apalagi kalau misalnya berat badan bayi itu kan nanti setiap hari itu pasti akan ada peningkatan. Apalagi sampai usia 3 bulan nih, dia peningkatnya pasti akan sangat drastis gitu ya peningkatannya. Nah, kalau bedong instan ini ya menurut aku kayak kayak fix aja gitu, segini-gini aja gitu. Terus memang sih bisa melar, tapi dipakainya itu cuman palingan beberapa hari doang gitu. Beda dengan bedong kain ini yang kalaupun emang nggak dipakai lagi bisa digunakan untuk perlak pada saat setelah mandi. Terus tuh bisa digunakan untuk selimut bayi, bisa digunakan untuk alas menyendawakan bayi. Jadi lebih banyak gitu kegunaannya dibandingkan bedong instan ini. Jadi aku tidak merekomendasikan bedong instan ini sebagai list barang-barang yang harus dibeli sama orang tua baru. Barang selanjutnya yang tidak aku rekomendasikan untuk dibeli tapi sering kali orang tua baru beli adalah bottle warmer. Biasanya bottle warmer ini digunakan untuk menghangatkan ASI, tetapi menurut aku sendiri secara pribadi dan juga pengalaman aku nih ya, untuk menghangatkan ASI itu kita tidak perlu menggunakan air panas. Jadi cukup dihangatkan dengan suhu ruangan saja. Kenapa? Takutnya kalau dihangatkan dengan menggunakan air panas, kandungan yang terdapat di dalam ASI tersebut bisa berkurang. Nah teman-teman semuanya, di video sebelumnya aku sudah memperlihatkan di bagian slip esensial mengenai box bayi yang aku gunakan. Nah box bayi yang aku gunakan itu biasanya itu bisa sampai anak usia 5 tahun nih, karena bentuknya kokoh dan juga lumayan besar. Box bayi yang aku bilang ini adalah box bayi yang ukurannya kecil ya. Memang kadang-kadang kalau orang tua baru suka membeli box bayi ini biasanya itu untuk naruh bayinya itu di samping tempat tidur. Nah tapi box bayi ini biasanya itu hanya bisa digunakan tuh sampai anak usia 3 bulan. Itu kalau pengalaman aku. Jadi kadang kalau anak udah usia di atas 3 bulan itu udah susah gitu, apalagi kalau bayinya itu udah bisa tengkurap gitu. Jadi aku tidak merekomendasikan box bayi yang seperti di gambar ini. Lalu selanjutnya, barang yang tidak aku rekomendasikan atau mungkin menjadi alternatif boleh dibeli atau boleh tidak dibeli adalah bouncer ya. Selain harganya mahal, juga tidak terlalu berguna gitu menurut aku secara pribadi gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau anak itu lebih suka digendong dibandingkan ditaruh di dalam di bouncernya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya memang mau beli bouncer, menurut aku lebih enak kalian sewa dulu aja deh gitu. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira anak kita itu memang betah nggak sih di bouncer. Kalau memang misalnya betah ya nggak apa-apa kalau memang misalkan ada uang untuk beli. Tapi kalau memang kita masih mau coba-coba, lebih baik bouncer itu kita sewa saja. Nah teman-teman semuanya, barang terakhir yang tidak aku rekomendasikan untuk dibeli ataupun dipersiapkan para orang tua baru adalah baby walker. Nah kalau sekarang ini aku memang belum tahu nih ya apa dampak yang diakibatkan karena penggunaan baby walker. Karena pada saat video ini dibuat anak aku masih usia 4 bulan dan belum bisa berjalan. Tapi dari sumber yang aku baca atau artikel yang sudah aku pilih nih untuk penggunaan baby walker itu kenapa tidak direkomendasikan, karena ada beberapa hal yang bisa membuat baby walker ini menjadi alat yang berbahaya gitu ya buat membantu bayi berjalan. Yang pertama adalah meningkatkan risiko bayi cedera. Yang kedua bisa meraih barang-barang yang membahayakan buat bayi. Lalu yang ketiga menghambat perkembangan berjalan. Yang keempat melatih otot yang salah dan juga tidak mengembangkan keterampilan berjalan. Nah teman-teman semuanya, itulah barang-barang yang tadi sudah aku listkan untuk tidak usah kalian beli ya, karena itu tidak berguna. Itu menurut pengalaman aku secara pribadi. Jadi apa yang sudah aku bilang ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan juga berdasarkan hal-hal yang pernah aku baca dan aku sharing dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin menambahkan barang-barang apa saja yang sebenarnya nggak perlu dibeli tapi sering dibeli sama orang tua baru, bisa tulis di kolom komentar.
Nah teman-teman semuanya, sekian part terakhir dari video barang-barang bayi yang aku rekomendasikan sebagai seorang new moms. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka dengan video ini, silahkan komen, like, and share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.